Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du, usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Para ikhwan rahimakumullah, alhamdulillah malam ini kita diberi kesempatan kembali oleh Allah untuk hadir sejak sore tadi untuk melaksanakan wadhifah dan hailalah setiap Jumat, yang mana ini adalah kewajiban bagi ikhwan thariqah Tijaniyah. Para ikhwan rahimakumullah, sebelum saya melanjutkan pembahasan masalah dada dan hati manusia yang telah dibahas pada hari Jumat malam Sabtu yang lalu, di mana dalam kesempatan tersebut telah kita bahas macam-macam hati yang baik, ya, yang mana bahasanya adalah pada qalbun salim, di mana hati yang selamat ini mempunyai 7 macam ciri-ciri. Di antaranya adalah hati yang selalu bergetar jika mendapatkan mendengar nama Allah Subhanahu wa ta'ala, hati yang selalu kembali merujuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lain sebagainya. Sebelum saya melanjutkan pembahasan ini dalam kesempatan sesi pertama, saya ingin berbicara tentang pertanyaan dari ikhwan. Apa perbedaan thariqah, mahabbah dan mujahadah? Ini pembahasan yang sangat-sangat mendasar, yang wajib diketahui oleh ikhwan thariqah Tijaniyah secara khusus, dan juga sangat penting diketahui oleh ahli dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita ketahui bahwa thariqatus sufiyah, jadi pada pembahasan al-ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yarak, maka dalam hal ini ulama membuat satu disiplin ilmu, membuat satu kajian khusus yang membahas bagaimana agar supaya ketika kita beribadah kepada Allah, merasa dalam ibadah itu kita benar-benar menghadap kepada Allah sebagaimana orang yang melihat kepadanya, atau kalau tidak bisa, merasa dilihat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kiat-kiatnya ini semua dibahas dalam satu disiplin ilmu yang bernama ilmu tasawuf. Adapun kalau dalam ilmu fikih ada madhab-madhabnya, dalam tasawuf madhab prakteknya itu ada 360, dan 360 ini disebut dengan thariqah. Thariqah itu metode pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam artian thariqah metode pendekatan diri kepada Allah. Kalau arti aslinya thariqah adalah ya metode saja, tapi secara khusus dalam ilmu tasawuf, thariqah adalah metode taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian thariqah ini dibagi 2, yaitu thariqatus sufiyah
dan yang satu disebut Thariqah Muhammadiyah. Thariqatus Sufiyah adalah semua thariqah yang mempunyai sanad kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, akan tetapi sanadnya bukan langsung dari pendirinya, tetapi dari Nabi kepada para sahabat, dan dari para sahabat turun temurun selanjutnya sampai kepada para pendiri thariqah. Jadi amalannya dari Nabi, yang oleh Nabi diijazahkan kepada sahabat. Sahabat besar yang terkenal selanjutnya adalah Sayyidina Ali dan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Dari Sayyidina Ali mengalir wirid jahar, wirid yang dibaca keras, wirid yang dibaca telinga kita mendengar dan orang lain sekitar kita bisa mendengarkan. Disebut dengan wirid jahar atau wirid yang jelas. Sedangkan Sayyidina Abu Bakar orangnya kalem, lembut, dikasih bacaan yang lembut, apa? Wirid khafi, yang dibaca dalam hati. Dari Sayyidina Ali turun temurun sampailah ke Abu Hasan Asy'adili. Maka selanjutnya diformat oleh beliau menjadi Thariqah Syadiliyah. Juga sampai ke Baghdad melalui Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, diformat sama beliau sehingga terkenal dengan Thariqah Qadiriyah. Kemudian Thariqah yang dibawa, yang diamalkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq turun temurun sampailah kepada Syekh Bahauddin An-Naksabandi, maka lahirlah Thariqah dengan nama Naksabandiyah. Dan Thariqah-Thariqah yang lain sanadnya kepada Nabi nyambung semua melalui para sahabat. Thariqah yang sanadnya melalui sahabat sampai ke aulia, yang mana para aulia ini adalah orang-orang sufi, maka Thariqah ini disebut dengan Thariqatus Sufiyah atau Thariqatul Qaum. Apa namanya? Thariqatus Sufiyah disebut juga dengan Thariqatul Qaum. Ini kaum sufi maksudnya. Kemudian ada satu thariqah yang sanadnya tidak melalui sahabat, langsung dari Nabi kepada pendirinya. Terus bagaimana? Melalui pertemuan barzakhi. Ya, pertemuan barzakhi ini satunya sudah wafat, satunya masih hidup. Disebut dengan pertemuan barzakhi. Tapi pertemuannya bukan mimpi, pertemuan dalam sadar antara orang yang masih hidup dengan yang sudah wafat, yaitu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di sini ulama ada yang mengakui, dan para ulama tasawuf mengakui pertemuan dengan Nabi dalam sadar. Kalau mereka ngaku ulama tasawuf dan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui, bisanya pertemuan antara orang hidup dengan Nabi itu ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah mengakui mungkin. Karena apa? Dasarnya juga Nabi mengalami pertemuan barzakhi dengan para nabi terdahulu. Ketika Isra, ya, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi sholat berjamaah dengan seluruh Nabi. Yang 124.000 Nabi-Nabi, ya, sholat berjamaah dengan imamnya adalah Rasulullah. Kemudian dalam Mi'rajnya Nabi di langit pertama ketemu Nabi Adam, seterusnya ketemu dengan Nabi Musa di langit keempat, di langit ketujuh dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Bahkan sholat 5 waktu ini hasil negosiasi atas usul Nabi Musa yang ngotot kepada Rasulullah untuk minta keringanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Jadi thariqah yang sanadnya dari Nabi kepada para sahabat, kemudian dari para sahabat
ke para aulia disebut dengan thariqatus sufiyah. Adapun thariqah yang dari Nabi langsung kepada pendiri thariqah itu disebut thariqah al-Muhammadiyah. Thariqah apa? Thariqah al-Muhammadiyah, yaitu thariqah yang nisbatnya langsung kepada diri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di sini jelas? Kemudian metode pendekatannya. Metode pendekatan antara thariqatus sufiyah ya, dengan thariqah Muhammadiyah. Rata-rata thariqatus sufiyah pendekatannya adalah pendekatan mujahadah. Ya. Apa? Mujahadah, yaitu pendekatan kepada Allah dengan kesungguh-sungguhan. Dia beribadah dengan beribadah sungguh-sungguh, sehingga rata-rata ya kalau dia pengamal thariqah sufiyah mau mengadakan kegiatan itu melalui mujahadah mereka. Ayo kita mujahadah, mari kita bersungguh-sungguh beribadah kepada Allah. Sehingga dalam thariqah mujahadah ini salah satu cirinya itu ada kelas, ada tingkatan-tingkatan. Tingkatan yang paling gampang dibahas ya, karena banyak kalau dibaca di kitab Nahrul Qadiriyah itu, jadi dari ini tingkat ini banyak sekali tingkatan itu. Tapi garis besarnya tingkatan itu ada 3 makom. Makom al-Islam, al-Iman, dan al-Ihsan. Dalam al-Islam ada 3 manzilah, ya, 3 kelas. Seperti pendidikan, ada pendidikan dasar, ada pendidikan menengah, ada pendidikan tinggi. Pendidikan dasar itu sekolah SD 6 tahun. Pendidikan menengah SMP SMA juga 6 tahun. Pendidikan tinggi yaitu S1, S2 dan S3. Nah, kalau dalam agama al-Islam mempunyai 3 manzilah, 3 kelas khusus, yaitu at-taubah, al-istiqomah, puncaknya at-taqwa. Ini sudah kita bahas. Al-iman mempunyai 3 tingkatan, yaitu al-ikhlas, as-siddiq, puncaknya at-tumaninah. Kemudian dalam al-lisan muraqabah, musyahadah, dan ma'rifah billah. Jadi untuk mencapai ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala harus melalui tingkatan ini, setingkat demi setingkat, tabaqan an tabaq. Sehingga murid yang ingin mendapatkan hal tersebut ketika masuk thariqah pertama amalannya begini. Setelah murid tersebut sukses mengamalkan istiqomah, naik lagi ke kelas berikutnya terus sampai kepada kelas yang tinggi dengan mujahadah, yaitu berjihad di jalan Allah. Ya, kesungguhan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini thariqah mujahadah. Bagaimana dengan thariqah Muhammadiyah? Yang thariqah Muhammadiyah itu adalah thariqah at-Tijaniyah, yang nama lengkapnya adalah thariqah al-Ahmadiyah, al-Muhammadiyah, al-Ibrahimiyah, al-Hanifiyah, at-Tijaniyah. Dan masalah nama ini juga sudah dibahas pada pertemuan yang dulu. Para ikhwan rahimakumullah, dalam thariqah Tijani pendekatannya bukan mujahadah, pendekatannya mahabbah. Ya. Jadi apa? Memupuk cinta. Jadi memupuk cinta kepada Allah, memupuk cinta kepada Rasulullah, memupuk cinta terhadap para aulia dan para ulama, termasuk memupuk cinta terhadap umat Islam dan seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Terus bagaimana? Dalam thariqah Tijani tidak ada pakai kelas.
Jadi wiridnya ikhwan Thariqah Tijaniyah sejak awal pertama jadi ikhwan, ya wiridnya ya wirid lazim, wirid pokoknya. Apa wirid lazim? Pagi sore, wazifah dan ailalah, ketiga-tiganya adalah wirid lazim. Wirid yang super lazim ya adalah wiridul shabah dan wiridul masa. Wirid pagi sore istighfar astagfirullah 100 kali, selawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Ini wirid utamanya yang harus dikerjakan sendiri, tidak boleh berjamaah, dan juga mengerjakannya harus dengan suara yang suara yang pelan. Kenapa? Ini adalah khulwat khususiannya yang tiap hari dilakukan oleh Ikhwan Thariqah Tijaniyah. Jadi kalau mengatakan di Tijaniyah tidak ada apa-apa, khulwatnya Ikhwan Tijaniyah membaca wirid lazim. Dan dalam wirid lazim ini sebenarnya ya harus dibaca dengan cara yang sangat-sangat baik. Bahkan di antara para masyayikh untuk membaca wirid lazim mereka menyediakan ruang khusus untuk membacanya, yang tidak boleh dimasukin orang lain. Ketika membaca lazim mereka menutup pintu sampai selesai, dan baca lazimnya rata-rata ya cepat, ya paling cepatnya setengah jam. Kalau kita berapa? Paling cepat kan di antara ya saya mendengar cerita ya dari para masyayikh. Syekh Umar Al-Futi itu kalau membaca wirid lazim ya pagi sore itu ngomong sampai 2 jam. Bahkan beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala ketika baca wirid, anaknya jatuh dari balkon dan meninggal. Orang pada teriak-teriak dan beliau tetap dengan wiridnya sampai selesai, baru ngurus anaknya yang meninggal. Dari ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Itu. Kemudian di antara cerita juga tentang beliau, tidak boleh lah kalau menemui beliau habis baca wirid lazim, tidak boleh langsung salaman. Apa? Kalau pegang tangan beliau ketika baru selesai lazim, maka tangannya itu bisa kebakar karena begitu panas asrornya wirid itu membakar seluruh tubuhnya. Sehingga orang yang jangankan bukan hanya orangnya, temboknya saja membara. Kalau kita, kenapa kok tidak ada asarnya, kok tidak ada bekasnya kita? Oh kita hanya wirid lazim, saya nanya. Tidak khusus lah, beliau setiap kalimat, setiap huruf itu dibaca, kemudian setiap huruf itu beliau ucapkan dengan ingatan dari astagfirullah, dari alifnya, sinnya, taknya, linnya, fa-nya, ra-nya, itu semua per huruf itu beliau pandang astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Wah, sombong. Enggak gitu ya, enggak ada hati. Kemudian dengan hati hadir kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon ampunan benar kepada Allah. Khauf yang ada di hatinya ini ya, perasaan khusyuk, takut benar kepada Allah, minta ampun benar ya, sadar dia telah berbuat dosa, dapat disengaja atau tidak sengaja, takut dapat tidak mendapatkan ampunan, dia merasa benar-benar takut. Sehingga ketika baca astagfirullah tergetar seluruh tubuhnya dengan penuh ketakutan. Rasa takutnya ini sampai membakar dirinya sampai panas dan seluruh keringat itu keluar. Bajunya basah penuh dengan keringat. Apalagi ketika membaca la ilaha illallah. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah. Kembali kepada pokok masalah, pendekatan dalam thariqah Tijaniyah adalah pendekatan mahabbah. Bukan mengandalkan banyaknya wirid, bukan mengandalkan apapun. Jadi andalan
Seorang Tijani adalah bagaimana dia mahabbah kepada Allah, bagaimana mahabbah kepada Rasulullah. Dalam mujahadah, ya, dalam pendekatan mujahadah, ya, karena ini apa namanya berjihad ini ada rambu-rambunya, jumlahnya, waktunya dan lain sebagainya. Ini dalam thariqah mujahadah. Setiap kelas mempunyai apa jumlah wirid tersendiri, bacaan tersendiri. Ini akan tetapi dalam mahabbah sebagaimana sudah dijelaskan, Ikhwan Tijani wirid pokoknya dari ikhwan paling bawah sampai kepada khalifah sama wiridnya, tidak ada beda. Kenapa? Tijani bukan berpatokan bagaimana jumlah wirid, tapi bagaimana menghayati wirid itu ketika dibaca di hadarat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bagaimana Ikhwan Tijani? Pertama dari wiridnya, ya, dibaca dengan hati yang penuh tawadhu kepada Allah, dengan untuk merendah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sadar. Tapi dibalik rasa takutnya, dibalik rasa tawadhunya dan rasa merendahkan diri kepada Allah, apa disemai dalam hatinya mohon kepada Allah, itu disemai mahabbah dengan Rasulullah, sehingga lama-lama ya, pertama mengerjakan wirid seperti terpaksa, benar apa tidak? Benar. Setelah rasa seperti terpaksa, berat, lama-lama bertahap hilang rasa beratnya, akhirnya tanpa terasa menjadi ketagihan. Karena ketagihan bagaimana? Maka ingin cepat sampai dengan waktu wirid. Jadi kalau ada ikhwan begitu menjelang subuh sudah subuh mau wirid lagi, berarti dia masih belum sampai dengan begitu sampai asar lagi, wirid lagi, berarti masih berat. Tapi orang yang sudah ada mahabbah, begitu sudah mendekat waktu wirid menjadi sesuatu yang didambakan, sehingga senang. Saya melihat masyayikh, ya. Saya melihat masyayikh ketika dalam konferensi, kemudian ketika hari Jumat saya ditegur gara-gara pakai jas hitam hari Jumat. Kenapa kamu kok pakai jas hitam seperti itu? Ya, ini pakaian yang biasa saya pakai dan saya kedinginan, ya, karena di Maroko kondisinya dingin. Kenapa kamu tidak pakai pakaian yang membuat Rasulullah senang melihat kamu? Ingat, Masya Allah, sampai ke sana. Kenapa kamu kok tidak pakai pakaian yang membuat Rasulullah senang melihat kamu? Apa? Ya, pakaian yang disenangi oleh Rasulullah sendiri. Apa? Pakaian putih. Saya sadar, saya kembali ke kamar, kemudian ya karena dingin, maka saya pakai dalaman, pakai kaos dalam saraka 2, kemudian pakai lagi kaos yang tebal, ya, sweater di dalam, kemudian baru pakai, ya, sehingga pakai gamis, sehingga saya kelihatan gemuk, ditambah lagi pakai jilbab Maroko. Nah, sudah. Begitu saya keluar dari kamar, langsung Syekh tadi, marhaban ya Syekh Yunus, Masya Allah, mabruk. Ya, saya diciumin kaki, cibika, dan sekarang kamu akan dipandang oleh Rasulullah dengan pandangan cintanya, karena kamu menunjukkan dan berapresiasi dengan sesuatu yang dicintai oleh Rasulullah. Apalagi ketika nanti kita istighfar, ketika kita berselawat kepadanya dengan hati yang nyambung kepada Rasulullah, niscaya Rasulullah tambah senang melihat kamu. Ini katanya. Jadi bukan jumlahnya, tapi walaupun kita beristighfar dalam wazifa 30 kali, tapi 30 kali ini mutunya yang dijaga. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Astaghfirullah, dan seterusnya. Sambil membaca
Ya, dengan perasaan hadir di hadirat Allah Subhanahu wa taala, dengan perasaan penuh dosa dan mohon ampunan kepada Allah, di samping itu memupuk mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan jumlahnya, bukan bacaannya yang panjang, tapi satu bacaan ini dihayati benar-benar. Kalau perlu setiap hurufnya, termasuk juga arti dan maknanya. Kemudian hati yang hadir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kerendahan, penuh merasa hina, penuh merasa banyaknya dosa yang memang seharusnya mendapatkan ampunan, maka itu yang lebih disenangi oleh Allah mabak daripada merasa membaca banyak kemudian bangga dengan banyak nyawi. Jadi butuhnya ditingkatkan. Karena Pak jumlahnya sudah segitu, nggak boleh ditambah. Ketika membaca surat Al-Fatih, kemudian yakin dengan aturan-aturan yang sudah ada dalam Al-Fatih, dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Nah ini tariqah mahabbah, ngerjakan yang wajib dulu disempurnakan. Wirid lazim pagi sore dibaca dengan sempurna, wadifah dibaca dengan sempurna, hailalah bukan jadi beban lagi. Kenapa? Tanpa terasa bertahap, maka hailalah itu dibaca dengan sempurna. Minimal 1000 dibaca. Ada waktu sampai 1200, ada waktu sampai 1600, tapi dengan hati yang riang gembira. Tiga la ilaha illallah, ya, jika benar-benar merasa berada di hadirat Allah, didampingi oleh Rasulullah dan Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, dinikmati. Nah ini sampai tanpa terasa bacaan-bacaan wajib ini telah menjadi kebiasaan dan kebutuhan. Ya, jadi kebiasaan dan kebutuhan sehingga kita bisa nikmat membacanya. Kenapa kita kok merasa lelah, kok kesulitan? Kenapa? Mahabbah belum sampai. Ketika mahabbah sudah sampai, maka semua menjadi prioritas. Itu. Jadi ketika mahabbah sudah sampai, semua jadi prioritas. Jadi kalau belum jadi prioritas, belum mahabbah. Jadi semua acara akan ditinggalkan. Semua pokoknya Jumat ini menjadi hari istimewa apa? Pertemuan dengan Rasulullah untuk ngadem bersama kepada Allah. Adakah acara yang lebih mulia daripada berbareng-bareng dengan Rasulullah? Jadi dengan hati yang hadir, kemudian kecintaan, maka ya tidak heran ya kalau memang sudah mahabbah sampai habis Jumatan, hati sudah tidak ada yang lain kecuali siap-siap untuk wadifah dan hailah. Kalau belum begitu berarti belum mahabbah. Ini para ikhwan rahimakumullah, penting kita ini. Jadi memupuk mahabbah. Ketika yang wajib sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, ya. Kalau mujahadah ada kelasnya, mau begini, ada ketentuan, tambah banyak. Kalau mahabbah, apakah tetap? Tidak. Lama-lama karena mahabbah, wirid lazim pagi selesai. Ya karena mahabbah sudah ada, maka masih kangen dengan Rasulullah, masih merasa nikmat dengan zikir kepada Allah, maka dia membaca wirid-wirid ikhtiariyah yang sangat dianjurkan oleh Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu, selawat Fatih. Maka tanpa terasa, kenapa? Sambil baca selawat Fatih, mata hati membayangkan wajah Nabi SAW, nikmatnya berbicara dengan Nabi, nikmatnya kumpul Nabi, kemudian membayangkan bagaimana nanti di akhirat bisa kumpul dengan Nabi. Dan lebih nikmat lagi, di dunia sudah merasakan dulu kumpul dengan Nabi, bertemu Nabi, mimpi Nabi, lama-lama bisa bercakap-cakap dalam mimpi. Setelah itu tanpa terasa meningkatkan
Karena intensitas mahabbahnya kepada Nabi, bisa melihat Nabi dalam sadar. Subhanallah. Nah ini tanda mahabbah. Jadi kalau sudah seperti itu, tidak terasa. Jadi dia tidak saya baca surat Fatihah sekian, bukan sekian yang dia apa? Dia merasa kurang kalau 1000 ditambah lagi. Merasa kurang kalau hanya 2000 ditambah lagi. Merasa kurang 10.000 ditambah lagi. Merasa kurang lebih dari sampai sehari bisa puluhan ribu. Dan puluhan ribu bukan terpaksa. Ya sekali lagi bukan dengan hati terpaksa, bukan hati yang berat. Tapi kenapa hatinya nyambung terus sehingga tanpa terasa lisannya berselawat, tanpa terasa seluruh tubuhnya berselawat, rambutnya berselawat, kulitnya berselawat, semuanya berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga yang membaca selawat puluhan ribu dalam waktu yang sangat singkat bukan sesuatu yang aneh lagi bagi orang-orang yang sampai dengan mahabbah. Lama membaca selawat bukan perkara aneh lagi. Kenapa? Berlama-lama dengan kekasih adalah suatu kenikmatan. Jadi kalau baca selawat terasa berat lama berarti belum sampai dengan mahabbah. Atau sampai juga dengan mahabbah tapi mahabbahnya masih rendah. Kenapa? Masih rendah. Coba manten baru, ya pernah manten baru kan? Dan saya tanya ketika manten baru dulu ngantuk dah? Ada ngantuk dah? Begitu sudah terdengar itu selawatan menjelang subuh, assalatu wassalamu alaikum, kok sudah mau subuh? Padahal rasanya semalaman baru sebentar. Habis sholat subuh makan bersama, makan ini bercengkrama, tidak terasa sudah duhur. Habis sholat duhur makan siang, ngomong sambil jawil-jawilan, terasa enggak? Lupa waktu, lupa hari, lupa tanggal. Kenapa? Itulah mahabbah. Kalau masih ingat hari, ya kenapa mau ya? Kan sudah lama-lama juga hilang nikmatnya mahabbah sebagaimana itu. Ya, karena sudah tiap hari, akhirnya sadar. Kalau sekarang hari Selasa, Rabu, Kamis dan sebagainya. Kalau awalnya ketika mahabbah lagi membara, tidak sadar hari apa, tidak sadar jam berapa, dan tidak sadar apapun. Termasuk tidak sadar, tidak ada perhitungan dengan apa yang harus dikeluarkan. Ada orang kok siap mengorbankan uang sampai miliaran. Kenapa? Mahabbah. Kalau sudah mahabbah, semuanya jadi enak. Ya. Ada sedikit cerita orang-orang terdahulu. Contohnya ada seorang wali besar namanya Syekh Ibrahim bin Adham. Satu hari Syekh Ibrahim ini jalan-jalan, ya, jalan-jalan di Mesir karena beliau orang Mesir. Kemudian dalam perjalanan itu jalan-jalan dia melihat pinggir jalan ada seorang tergeletak. Karena apa? Orang tersebut tidak punya tangan, tidak punya kaki. Jadi tergeletak gini aja. Itu pun dalam keadaan sakit lepra. Gimana? Bukan musibah, kalau sudah ini. Kemudian orang-orang gimana ngelihat orang kayak gitu sakit lepra? Tapi juga masih ada yang kasihan. Ya dikasih makan. Begitu kalau ada orang yang menyuapinya, dia bersyukur, alhamdulillah ala nikmatillah. Alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Terus ketika tidak ada orang menyuapi, dia tetap dengan syukurnya alhamdulillah, alhamdulillah. Sehingga Syekh Ibrahim ini bingung, ini orang ini bersyukuri apa? Kondisi kayak gitu, sementara orang yang badannya lengkap baru tidak punya duit aja sehari sudah kemana-mana beritanya kalau tidak punya duit. Kalau lagi terima duit langsung cep, dah ada cerita. Kalau lagi terima duit langsung cep,
Seakan-akan dunia sudah padat, kan begitu kan? Orang ini kondisi ya bagaimana? Tidak bisa kerja, sakit, maka hanya dari kasih sayang orang lewat. Tapi syukurnya tidak selesai. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Akhirnya si Ibrahim mendekati ini orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Ibrahim bin Adham. Kaget. Kaget. Loh, kenapa Anda tahu saya? Iya, setelah saya tahu kepada Allah, maka tidak ada sesuatu pun yang rahasia bagi saya. Semua saya tahu, apalagi hanya nama kamu. Saya tahu siapa kamu. Dan dia bilang, termasuk derajat yang sampai di mana dia tahu. Kaget si Ibrahim, kok ada orang kayak gini? Para ikhwan rahimakumullah, singkat cerita, iya, saya heran mendengar Anda bersyukur padahal kondisi hidup Anda seperti ini. Tangan tidak ada, kaki tidak ada, kondisi tubuh tidak berdaya, dalam kondisi sakit, dan sakitnya sakit yang aneh yang orang lain gigit kelihatan. Sakit lepra. Gimana? Kamu kok masih bersyukur dan bersyukur seperti ini? Iya. Nikmat yang terbesar dan orang lain tidak kebahagiaan. Apa nikmat itu? Yaitu Allah memberi saya nikmat, yaitu saya diberi mensyukuri nikmat saya yang selalu ingat kepada Allah dan selalu merasakan nikmatnya yang tercurah begitu banyak sehingga saya wajib mensyukurinya. Dan saya tidak cukup dengan ucapan ini, seluruh tubuh saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap rahmat dan nikmatnya. Orang lain gimana? Ngelihat orang sakit lepra, rasanya waduh, tidak ada ini, nganggep dia ini kena kutukan dan lain-lain. Tapi ini orang. Oleh karena itu hati-hati. Di antara wali Allah Subhanahu wa Ta'ala ada yang menduduki kedudukannya Nabi Ayub alaihissalam. Jadi ada wali-wali Allah yang oleh Allah diberi kedudukannya Nabi Ayub, sehingga musibahnya Nabi Ayub apa? Ya sakit kayak gitu. Makanya inilah di antara rahasia hadir al-ulama warasa al-abi. Itu para aulia itu mewariskan kenabian, martabat kenabian yang menjadi mewarisi Nabi Sulaiman. Dia orangnya kaya raya ini dan sebagainya. Jadi wali yang mewarisi martabat Sulaiman, Nabi Sulaiman alaihissalam. Ada yang mewarisi Nabi Ibrahim, ada yang mewarisi, dan ada wali Muhammadiyah ya, adalah pewaris khusus dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu dalam thariqah Tijaniyah tidak perlu aneh-aneh. Kenapa? Syekh Tijani mewarisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Rasulullah dengan puncak martabatnya, Rasulullah tidak aneh-aneh. Ya. Karena ada orang pada martabat tertentu dia tidak bisa mengelak dari keanehan. Tampak, ya, ditampakkan oleh Allah karomah-karomahnya sehingga orang melihat keanehan pada dia. Adapun pada diri Rasulullah, mukjizat Rasulullah saja tidak dipakai kecuali sangat terpaksa. Jadi Nabi tidak memakai mukjizatnya setiap saat, tidak. Kalau masih bisa dengan cara yang normal, Nabi tetap dengan cara yang normal. Baru kalau sudah sangat terpaksa dan atas perintah Allah baru dipakai. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Termasuk Imam Thariqah Tijani, karena Sayyidi Syekh radhiyallahu anhu mewarisi warasa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka martabatnya maktub. Ya, martabatnya maktub, dirahasiakan, termasuk maktub, diakhirkan, paling akhir.
di antara wali untuk yang membawa tariqah. Kemudian pendekatannya mahabbah. Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala mahabbah. Tidak ngandalin wiridnya, tidak ngandalin amalnya, apapun tidak ada yang diandalkan oleh Rasulullah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali mahabbahnya. Sehingga apa yang terjadi karena Rasulullah mahabbah kepada Allah, kalau sudah masuk waktu sholat, beliau berbinar-binar. Kalau kita masuk waktu sholat, gimana? Ya, Rasulullah kalau sudah masuk waktu sholat, berbinar-binar wajahnya. Sahabat tanya, ya Rasulullah, saya setiap waktu akan menghadapi waktu sholat, saya melihat wajahmu, Masya Allah, berbinar-binar. Kenapa kok seperti itu? Ya, dengan siapa kita sebentar lagi akan berhadapan langsung. Ini Rasulullah. Sehingga kalau sudah itu waktunya masuk adzan, panggil adzan, panggil Bilal, Sayyidina Bilal, ya Bilal, arihna ya Bilal, hiburlah saya. Jadi Rasulullah hiburannya adalah ibadah kepada Allah. Mendengar adzan hiburan bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dengar adzan subuh apa? Mungkar. Kok langsung jawab mungkar? Rasulullah belum waktunya masuk sudah gembira, bahkan ingin cepat-cepat sehingga nunggu waktu sholat. Ya, kalau kita mau dengan thariqahnya Sayyidina di mana Sayyidina sekarang Rasulullah, maka harus benar-benar memperhatikan waktu sholat. Dan ini dijadi pendekatannya dijadi bukan wirid yang macam-macam. Apa? Tegakkan syariat dengan sebaik-baiknya, terutama sholat. Makanya syarat thariqah dijadi kewajiban ikhwan ini adalah menjaga sholat 5 waktu tepat waktu dan berjamaah. Itu. Kenapa? Pendekatan kita adalah pendekatan mahabbah, dan ayo kita melatih mahabbah kita kepada Allah. Jadi orang yang sampai dengan mahabbah, ya tidak bisa dihitung lagi selawatnya berapa. Ya, mereka hanya kira-kira berapa. Ada yang kira-kira 50.000 selawat fatihnya setiap hari. Ada yang diperkirakan mencapai 100.000. Bahkan Qur'annya sampai 10 kali hatam tiap hari. Itu di antara para masyayikh kita. Kita hatam berapa kali? Ini juga. Ayo kita muhasabah. Ya, sama-sama muhasabah. Saya juga mau ngeritik diri saya mau begini ngeritik saya juga. Ya. Agar supaya kita bagaimana diharap Allah Subhanahu wa taala tergolong sebagai santri Sayyidina Syekh radhiyallahu anhu, ya, yang benar-benar mengikuti gurunya. Jadi jangan dipikir thariqah dijadi ini kok ringan banget ya, istighfar, selawat, la ilaha illallah, entar dulu. Itu kalau dibaca sebagaimana bacaan Sayyidina Syekh radhiyallahu, jangan ambil 0,01% aja. Ya. Kalau 1% berarti 1/100. 0,01% berarti 1/1000 dari caranya Syekh membaca wirid aja, Masya Allah kita. Itu. Apa? Itu Sayyidina Syekh copy paste ibadahnya Rasulullah. Sayyidina Syekh copy paste kebiasaan Rasul. Para ikhwan rahimakumullah, jadi ini thariqah kita adalah pendekatannya mahabbah. Dan kalau sudah sampai mahabbah, tidak terasa baca surat Fatih berapa banyak, tidak terasa baca Quran berapa banyak, tidak terasa sedekah berapa banyak. Jadi kalau kita masih iling-iling, ingat-ingat, oh kita sudah begini, kita sudah begini, berarti kita masih ya nanti ngitung-ngitung, oh kalau ini pahalanya sekian, pahalanya sekian kali, itu bukan orang mahabbah. Kenapa? Hitung-hitungan. Jadi kalau masih hitung pahala juga belum sampai dengan mahabbah. Itu masih kelas pekerja. Ya, kelas pekerja. Apa pekerja itu hitung gaji. Ya, orang yang bekerja tidak kerja pada orang, kerja pada dirinya sendiri dan cinta dengan pekerjaannya, maka tidak ada beban baginya jam berapapun kerja.
Demikian juga orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita jangan khawatir, oh ini bagaimana nanti kalau kita ibadah terus gimana ekonomi kita? Oh Allah sudah janji, Inna Allah la yukhliful. Dan Allah sudah janji dan Allah tidak akan ingkar janji itu. Kenapa kita dengan pemerintah kok percaya kalau sudah dapat SK sebagai pegawai negeri senang? Kenapa tiap bulan akan dapat sekian? Kenapa kita begitu percaya dengan ketua yayasan yang bisa saja yayasan yang bangkrut tidak bisa gaji kita? Kenapa kita dengan kepala perusahaan ketika kita diambil sebagai karyawan kita senang dan percaya? Karena kita sudah mendapatkan surat SPK, surat perjanjian kerja, senang dapat gaji sekian. Kalau kita bisa percaya dengan manusia yang bisa saja manusia ingkar janji. Banyak kan akhirnya perusahaan tidak bayar THR. Banyak perusahaan yang tidak bisa membayar ini itu dan sebagainya. Tapi kita kok percaya sampai ada yang ketipu. Sedangkan Allah yang tidak pernah nipu, yang selalu tepat janji, tidak percaya kita. Oleh karena itu jangan khawatir. Ketika Allah sudah cinta dengan hambanya, jangankan sampai cinta, sampai dengan derajat takwa saja. Wa yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah ketika hambanya takwa saja, maka semua urusannya diberi jalan keluar yang baik oleh Allah, dan rezekinya adalah rezeki yang tidak diduga-duga dari mana asal. Kalau kita yakin dengan janji Allah, ngapain? Tapi tetap di mana makom kita. Kalau kita makomnya ada di ikhtiar, ya ikhtiar, ya kerja. Jangan buat pekerjaan, tapi jangan sampai pekerjaan itu bisa melampaui batas sehingga ibadah kita kececer gara-gara pekerjaan. Jadi thariqah mahabbah memupuk kecintaan kepada Allah, bukan hanya ketakwaan, tapi melebihinya yaitu kecintaan. Orang bertakwa beribadah karena takut dengan siksa, berharap dengan pahala. Tapi kalau orang mahabbah beribadah sudah tidak mikir siksanya, juga tidak mikir pemberiannya. Itu orang cinta. Jadi orang cinta siap mati tanpa mendapatkan apapun dan bangga dengan kematiannya kalau mati karena cinta. Ini, iya kan? Siap. Ada orang naksir pada perempuan, padahal perempuannya tidak senang dengan yang naksir. Tapi kalau sudah kandung cinta, perempuan itu dalam bahaya, dia membela, siap untuk menyerahkan nyawanya untuk membela orang yang dicintai. Yang penting yang dicintai itu selamat, dirinya celaka tidak apa-apa. Ada apa? Ada apa? Ada yang kayak begitu. Kenapa? Ketika mahabbah dan mahabbah yang sebenarnya tidak mikir orang itu senang juga pada kita tidak mikir. Kalau masih hitung-hitungan, bukan mahabbah. Jadi itu. Jadi kelebihan mahabbah, ya ketika sudah masuk dalam hati seorang, maka dalam dirinya sudah tidak ada kamus lagi hitungan, dan juga tidak ada lagi batasan-batasan. Orang yang beribadah karena mujahadah, puncaknya menjadi orang yang dekat. Ya, puncak mujahadah adalah orang yang muqarrabin, orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang yang mahal, ya, kalau orang dekat kan seperti kita menjadi orang dekatnya direktur. Tetap namanya orang dekat tapi pegawai. Tapi kalau sudah mahabbah, bukan hanya orang dekatnya direktur, bisa jadi istrinya direktur. Bisa diambil anak oleh direktur, menjadi bagian dari direktur itu sendiri. Nah, demikianlah orang yang sampai pada mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kadang-kadang keluarlah kalimat-kalimat cinta yang diterjemahkan oleh orang biasa dengan terjemahan kamus biasa.
Lah kamus cinta, ya, kamusnya orang kita ada bahasa kalimat kita itu bisa diterjemahkan dengan kamus biasa. Contohnya, ya, cuma orang-orang yang tidak ngerti langsung, oh ini nganggap syirik, menganggap nyatu dengan Tuhan, kan begitu kan? Jadi yang begitu itu kenapa? Tidak mengerti dengan bahasa cinta. Contohnya seorang yang lagi berpacaran asik masuk dengan cintanya, berada dalam puncak kerinduan. Yang laki kuliah di Amerika, yang perempuan nunggu di Jakarta. Saking rindunya berbicara di telepon, aduhai kasih, sampai kapanpun engkau dan aku tetaplah satu. Coba dua kok jadi satu? Gimana? Satunya di Amerika, satunya di Jakarta. Apakah satu? Enggak. Lah ini kan bahasa orang cinta. Lah kalau diterjemahkan ini satu berarti jadi satu, pakai lem apa ya misalnya? Nah ini. Jadi para ikhwan rahimakumullah. Jadi penjabarannya gak usah jauh-jauh, pakai akal aja. Bahasa orang cinta itu tidak ada di kamus umum. Lah orang yang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalimat-kalimatnya seperti hulul. Hulul, kalimat mutasyabihah yang dipakai, tapi dia tidak punya keyakinan hulul. Kalimat-kalimatnya doang, yang mendengar bukan orang cinta, niru-niru. Ini yang bikin rusak, yang bikin fitnah. Yang membahas ustadz fikih, dibahas dengan ilmu fikih, tidak nyambung. Itu. Jadi ketika seorang hamba cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, lupa dengan semuanya, sampai tanpa terasa dia ngomong Allah. Dia tidak aslinya apa kalimat itu, ya, bukan menyatakan dia menjadi Tuhan, tidak. Jadi ungkapan bagaimana terbakarnya hati cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah tidak ada yang lain, sampai merasakan seakan-akan dirinya dengan Tuhan ini sudah nyatu. Walaupun dia makhluk, Tuhan pencipta merasa seperti itu. Padahal dia juga yakin antara dia makhluk dan Allah adalah Khalik, dan tidak ada persamaan antara makhluk dengan Khalik. Ketika orang menyamakan makhluk dengan Khalik, jatuh kepada syirik. Ya pantas orang yang melihat dengan kacamata syariat, oh ini orang sudah syirik, langsung oh jangan belajar tasawuf. Tasawuf itu orang-orang sufi syirik. Apa itu? Lihat omongannya, lihat di kitab-kitab tasawuf kayak gitu. Syekh Abu Yazid Al-Bustami mengatakan, "Ma fil jubba illallah," tidak ada siapa-siapa dalam jubah ini kecuali Allah. Itu ya syirik menurut orang fikih. Lah orang lagi ngomong kayak gitu dibunuh, boleh? Dibunuh boleh, orang kayak gitu lagi ngomong kayak gitu, pas lagi ngomong begitu dibunuh boleh. Dan yang dibunuh syahid, pembunuhnya jihad. Kenapa? Ini orang kalau dibiarkan omongannya merusak hukum. Kenapa? Mahabbah itu rusak hukum ketika dibahas dengan mahabbah. Contoh, melihat aurat hukumnya haram. Ketika dua orang laki perempuan yang haram lihat saja, laki perempuan yang bukan mahram, bukan suami istri, ngelihat aja tidak boleh lama-lama. Pertama boleh, tapi begitu kedua kali melihat dengan nafsunya sudah haram. Ngelihat aja haram. Tapi jika cinta tersebut diresmikan dengan nama Allah, di mana walinya mengatakan angkah tuka wa zawwajtuka mahtubataka binti qabiltu itu yang boleh difoto yang demikian ada di wadah pelaminan, boleh difoto. Tapi kalau sudah masuk kamar jangan difoto, tidak usah diceritakan. Yang begitu itu coba.
dibahas dengan hukum fikih. Gimana? Jadi itu yang tadinya hal yang haram menjadi wajib, menjadi amal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi amalan-amalan kayak itu tidak boleh dibicarakan di tempat umum. Kenapa membicarakan kayak gitu di tempat umum? Berarti merusak tatanan. Orang foto-foto begituannya diupload, boleh dihukum itu orang pelanggar. Itu. Demikian juga orang yang hatinya sudah sampai pada mahabbah ngancok dihukum boleh. Kenapa? Merusak tatanan. Itu. Dan orang-orang yang begitu itu orang-orang yang bocor. Itu. Jadi nama kalimatnya satah. Jelas? Jadi inilah di antara gambaran mahabbah dan mujahadah. Mujahadah puncaknya adalah orang-orang yang dekat kepada Allah. Tapi mahabbah bukan hanya dekat, lebih daripada dekat. Oleh karena itu kalau sudah kekasih minta apa yang tidak akan diberikan oleh kekasih. Kita aja manusia kalau sudah senang dengan orang yang kita cintai minta menawarkan, minta apa saja. Yang penting jangan minta bulan dan bintang. Selama aku masih kuasa untuk mengambilnya, maka aku akan ambilkan walaupun ada di mulut seekor singa. Begitu diminta beneran, tidak bisa, tidak berani. Tapi itulah bahasanya orang cinta. Demikian juga beribadah kepada Allah kalau sudah dasarnya cinta, tidak ada ngantuk. Jadi kalau Anda bangun malam masih ngantuk, berarti belum sampai cinta kepada Allah. Itu makanya Nabi SAW suatu malam ketika dia sudah tidur, lampu sudah dimatikan, kemudian sudah berat dengan istrinya, tapi beliau rindu kepada Allah, pamit dengan istrinya, sayang, mohon maaf ya, sebentar aku mau takarrub kepada Allah. Istrinya membolehkan, Nabi ambil wudhu dan sholat. Jadi sholat 1 rakaat 1 juz belum selesai di rakaat pertama, 2 juz belum selesai, 3 juz belum selesai, sampai hatam. Sampai kaki beliau bengkak. Dan ketika beliau membaca ayat-ayat Al-Quran, dibaca dengan penuh penghayatan. Kalau sudah ada ayat-ayat tentang azab, Rasulullah menangis mohon untuk umatnya jangan sampai diadab. Ketika Rasulullah membaca ayat-ayat yang menggembirakan untuk umatnya, beliau baca dengan riang gembira. Sampai tempatnya beliau berdiri basah dengan air mata beliau. Dan baru selesai menjelang subuh. Ketika subuh Sayyidina Bilal ketok pintu, ya Rasulullah sudah dekat dengan subuh. Iya Bilal. Begitu dibuka mata Rasulullah sembah. Ya Rasulullah, kok sampai seperti itu jenengan beribadah kepada Allah? Apa yang membuat jenengan ibadah terus-terusan? Padahal Allah sudah menjamin dosamu tidak akan, diri kamu sudah dijamin tidak berbuat dosa. Andai pun berbuat dosa, Allah sudah mengampuninya. Kok masih ibadah seperti itu ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Wahai Bilal, apakah aku tidak pantas untuk menjadi hamba yang bersyukur? Oleh karena itu, gandengan dari mahabbah adalah syukur. Thariqatu hamdin wa syukrin. Jadi kita banyak bersyukur. Kemudian sambil bersyukur membayarkan pemberinya, sehingga mahabbahnya kalau dengan pemberi. Inilah para ikhwan rahimakumullah, sehubungan dengan mahabbah dan mujahadah. Keduanya baik. Akan tetapi thariqah mahabbah adalah martabat khususiyah yang diberikan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun mujahadah adalah martabat yang
diemban oleh para nabi terdahulu. Itu. Jadi bedanya kalau mahabbah martabah khususiyah dari Allah kepada Rasul dan kekasihnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi terdahulu sebagai Nabi Ibrahim, Nabi Adam, Sayyidullah, Nabi Ibrahim, Khalil, Nabi Musa, Kalimullah, Isa, Ruhullah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Habibullah, kekasih Allah. Nabi Ibrahim teman Khalil adalah coba teman dengan kekasih dari apa? Teman aja minta apa saja, kalau memang sudah teman baik diberi apalagi kekasih. Dan ini ya yang akan kita tempuh menuju martabat mahabbah kepada Allah, dan Allah pun juga mahabbah kepada kita. Tapi saya sarankan kepada ikhwan, jangan berikrar ingin mahabbah kepada Allah minta jadi kekasihnya ntar dulu, takut Anda tidak kuat dengan ujiannya seorang kekasih. Kenapa? Ya, kalau Allah menyatakan buktikan cintamu, Anda tidak akan kuat untuk itu. Nanti pengakuan sudah ibadah tidak usah ngaku. Insya Allah kita sampai dengan sendirinya. Kenapa? Dan ini adalah martabat Rasulullah yang diwariskan pada guru besar kita, Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Jadi ini para ikhwan, ya, hal yang sangat mendasar yang ingin saya sampaikan, yaitu tentang martabat mahabbah dan mujahadah. Dan ini menjadi teori atau apa? Teori pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah metode yang diberikan oleh Rasulullah kepada guru besar kita Syekh Ahmad bin Muhammad At-Tijani radhiyallahu anhu. Moga-moga kita secara bertahap oleh Allah ditarik, ya. Jadi orang yang tertarik itu namanya majzub. Jadi ini juga kata majzub, tapi majzub dalam thariqah Tijani insya Allah tidak aneh-aneh. Jadi sekali lagi, majzub dalam thariqah Tijani, majzubnya adalah banyak berzikir, majzubnya banyak bersalawat dan lain sebagainya, yaitu mahabbah kepada Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah kalau benar ya thariqahnya nyambung sanadnya, maka kita ya akan sampai kepada martabat tersebut bukan dengan usaha kita, tapi karena memang diambil oleh Allah. Kita akan menjadi majzubin, orang-orang yang ditarik oleh Allah. Ya. Dengan catatannya itu tadi, ya kita laksanakan yang wajib oleh agama kita, yang dilarang kita jauhi, yang wajib dalam thariqah kita laksanakan sebaik-baiknya, ya, dengan etikat hamdin wa syukr. Jadi memuji Allah dan mensyukuri nikmatnya, nanti datang mahabbah kepada Allah Subhanahu wa taala, mahabbah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apa para hadirin, orang ngira mahabbah ini perkara kecil. Ini mahabbah ini perkara terbesar di alam semesta. Jadi jangan dikira mahabbah ini perkara yang sangat besar, bahkan perkara terbesar. Kenapa? Allah menciptakan makhluk karena mahabbahnya kepada Rasulullah. Jadi ini jadinya alam semesta ini karena Rahman Rahim ya Allah Subhanahu wa taala. Sampai dalam satu hadis qudsi Allah menyatakan, laula Muhammad lama khalaqtul aflak. Andaikan bukan karena kamu Muhammad, tidak aku jadikan alam semesta. Jadi disitulah Allah ingin memunculkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di alam semesta ini,
kemudian ingin menampakkan bagaimana kekasihnya itu berdakwah, ingin menampakkan bagaimana kekasihnya berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan penuh kecintaan. Sehingga kalau memang kita berjihad, kalau memang kita ini berjuang di jalan Allah dengan mahabbah, maka seperti dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat pernah usul pada Nabi, "Ya Rasulullah, engkau punya mukjizat. Orang-orang Quraisy ini sudah keterlaluan. Bagaimana? Udah doain saja ya Rasulullah biar habis mereka. Sebagaimana orang umat Nabi terdahulu." Apa umat Nabi terdahulu ketika dia sudah tidak mampu lagi menahan cacian macam-macam ujian yang sangat berat dari umatnya, Nabi Nuh terakhir minta kepada Allah agar orang-orang yang syirik, orang-orang yang terlaknat itu dihapuskan semuanya dari muka bumi. Akan tetapi Rasulullah SAW diuji oleh Allah, ditampakkan sifat kasih sayang Nabi. Ketika Nabi ke Taif, zaman dulu Nabi ke Taif naik Bilal, udah kecil itu, gantian dengan ini, dengan pembantunya. Kemudian ya kadang-kadang Nabi yang nuntut Bilalnya, ya, kadang-kadang pembantunya yang menuntut kuda. Sampai di Taif Nabi bukan dapat kopi, sampai di Taif Nabi bukan mendapatkan jamuan, tapi mendapatkan caci maki. Sampai Nabi dilemparin batu dan kotoran. Nabi walaupun punya mukjizat tidak dilawan umatnya. Nabi menghindar, lari bukan karena takut, menghindar. Kenapa? Ngadepin orang gila tidak ikut gila. Jadi Nabi bukan takut pada orang Taif. Nabi kalau mau tidak usah macam-macam. Ketika Nabi istirahat di sebuah kebun kurma, di sebuah kebun anggur, istirahat, kakinya berdarah-darah, datang malaikat penjaga gunung. Ya Rasulullah, mohon izin. Apa malaikat? Kalau jenengan mengizinkan, gunung ini tak timpakan ke atas kepala orang-orang Taif, tak cabir, ya, mau udah ditimpakan ke kepala orang-orang Taif. Apa kata Nabi? Jangan. Bapaknya sekarang tidak iman, jangan-jangan nanti siapa tahu anaknya beriman. Anaknya belum iman, nanti cucunya siapa tahu nanti beriman. Dan itu harapan Nabi. Kemudian Nabi berdoa, bukan mengutuk umatnya, bukan mengutuk orang Taif. Ya Allah, Allahumma hdi qaumi innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah mereka petunjuk, mereka tidak tahu dengan amanat ini. Oh kita, ini dakwah Rasulullah SAW. Kita baru posting ini, begitu ada orang begini langsung marah. Langsung mencaci maki, yang cebong lah, yang apalah, yang apa. Bilang ingin jadi umatnya Rasulullah, maki-maki orang ya ini. Tahu aslinya. Ini juga saya introspeksi dengan saya juga belum sampai ke situ. Ayo kita bagaimana mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mencontoh Syekh radhiyallahu. Yang ikut tarekat Tijaniyah bukan hanya orang baik-baik, bahkan kepala rampok. Jadi ketika saya itu mau dakwah ke satu daerah, ngelintas sungai. Dan sungai ini ditungguin oleh preman, ya rampok. Itu. Sehingga pada suatu saat kepala rampok ini melihat kewibawaan saya tidak berdaya. Tadinya mau malak, tidak jadi. Akhirnya minta izin mau gendong saya nyebrang. Sudah. Diterima oleh saya. Beliau digendong nyebrang sungai.
Tapi karena melihat mahabbah kepada Sayyidi Syekh punya karomah, menetes satu tetesan cinta di hati kepala rampok tadi. Begitu selesai gendong Sayyidi Syekh, hidayah Allah datang. Langsung dia bubarkan grup premannya, kemudian dia bertobat dan diikuti Sayyidi Syekh dan menjadi sahabat Sayyidi Syekh. Sayyidina Umar datang kepada Rasulullah bukan datang untuk masuk Islam, datang untuk Rasulullah. Itu. Tapi itulah ketika Allah memberikan hidayah, maka sekeras apapun, maka Allah ketika membuka hatinya, maka luluhlah dan jatuhlah dalam genggaman hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam dijadi, ayo kita berdakwah dengan dakwah mahabbah. Dan mahabbah ini gimana? Letaknya mahabbah dalam hati. Dan ini sudah kita bahas Jumat kemarin. Ada hati yang wajil, hati yang selalu bergetar. Itu tandanya hati yang selamat bergetar selalu. Sebagaimana Allah menyatakan dalam surah Al-Anfal, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirat wa idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi di surat Al-Mu'minun, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkalun. Ya. Jadi inilah orang-orang yang beriman. Di antara tanda-tanda orang beriman dan orang beriman ini adalah orang yang hatinya selamat, qalbun salim, wajil, hatinya selalu bergetar. Bergetar kenapa? Kalau mendengar zikir kepada Allah. Mendengar zikir bergetar. Lalu bagaimana orang yang berzikir tidak getar-getar? Nah, ini perlu dipertanyakan, ada apa yang salah dengan kita? Digedor-gedor, la ilaha illallah, la ilaha illallah, illallah, tetap sampai kantor. Nah ini. Kalau memang sudah ada iman, kalau sudah ada mahabbah, bergetar hatinya. Jangankan baca sendiri, mendengar bacaan saja getar. Kita baca belum getar, ini ada apa? Oleh karena itu ayo kita baca kembali wiridus shabah, wiridul masa dan wadifah. Apa? Yaitu pada istighfar. Istighfar dulu diaturkan diintenskan. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Agar supaya dosa-dosa maksiat luntur dari hati kita. Kenapa? Kita telinga basirah kita menjadi tidak mendengar, mata batin kita tidak melihat. Jadi hati kita menjadi keluh ketika berzikir. Maka kotoran-kotoran dosa dicuci dulu dengan setelah bersih, bukan langsung sembuh. Kenapa? Penyakit hati, riya, sum'ah, ta'ajjub, takabur, ini perlu diistighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Termasuk penyakit-penyakit hati yang lain. Jadi ini para ikhwan rahimakumullah, jadi tanda hati yang tanda hati yang selamat diantaranya adalah wajib, wajilat qulubuhum. Kemudian yang nomor 2, tandanya hati itu munib, selalu kembali kepada Allah, bertaubat dan selalu
berusaha berbuat taat. Itulah hati yang munib. Hati yang mukhbit yaitu hati yang khadi', mutmainnah sakin. Ya, hati yang selalu merendah, tenang, ya, dan banyak diem. Kenapa? Diemnya bukan diem, tapi diem menghanyutkan. Kenapa? Selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wajib. Termasuk al-qalbut taqi, hati yang takwa. Kenapa? Bagaimana bentuk hati yang takwa? Yaitu yu'adzim sya'airallah, mengagungkan syiar-syiar agama. Syiar-syiar agama Allah apa? Ya, melihat ulama itu bagian dari syiar agama Allah, diagungkan. Melihat aulia diagungkan para aulia. Alhamdulillah kita di samping mengagungkan, kita mengikuti thariqahnya. Kemudian al-mahdi, hati yang mendapatkan hidayah. Apa? Ar-ridha bi qada'illah wa taslim bi amrihi. Jadi hati yang ridha dengan perintah Allah dan menerima dengan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Di hati yang mendapatkan hidayah. Kemudian hati yang mutmain, hati yang tenang. Bagaimana hati yang tenang? Karena hati itu selalu ingat kepada ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingatlah ya. Jadi kenapa kok kita bisa tenang? Kenapa kita berpikir kok tidak tenang-tenang? Karena pikirnya belum nyerap. Ya. Kok ada tanah disiram sama hujan tetap tidak subur? Berarti ada yang tidak beres pada tanah tersebut. Oh, di dalam ternyata banyak pasir dan batu. Kalau pasir dan batu, hujan, selesai hujan habis airnya, ditanami tidak bisa. Berarti ada yang harus diubah dari tanah tersebut agar bisa ditanam. Demikian juga hati kita. Ya, kalau pikir tidak nyambung, pikir malah ngantuk dan lain sebagainya, berarti ada yang tidak beres dengan hati kita. Jangan-jangan banyak pasirnya, banyak kerikil dan batunya. Apa? Yaitu sifat-sifat tercela. Termasuk juga bahan yang menjadi hati. Apa yang bahannya? Makanannya, makan apa? Jadi karena kalau orang itu makan barang halal dari penghasilan halal, dimasak dengan cara yang halal, makannya dengan cara mengikuti sunnah Rasul, maka hatinya akan baik. Sebaiknya kalau yang dimakan tidak halal, ya percuma. Mau pikir kayak apa, dinangis-nangisin, tidak nangis. Itu yang ada tangisan sandiwara. Itu. Ya, jadi air mata buaya, kata Pak Ujang, air mata buaya katanya. Kemudian al-qalbul hayy, yaitu hati yang hidup. Ya, hati yang hidup. Ya. Bagaimana hati yang hidup? Yang hidup dengan makmur, dengan kebaikan. Kemudian dia perhatian dengan ayat-ayat Allah, perhatian dengan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi moga-moga hati kita tergolong 7 macam hati, ya, yang direkomendasi oleh Al-Quran, yaitu hati yang hidup, hati yang bergetar, intinya hati yang frekuensinya nyambung dengan frekuensi Sayyidina, yang nyambung dengan frekuensi Rasulullah SAW. Kalau sudah nyambung dengan 2 gardu pemancar iman ini, maka akan nyambung dengan pemancar yang sebenar-benarnya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, yang menyatakan Allahu nurus samawati wal ardh mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah al-misbahu fi zujajah az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyyatin wa la gharbiyyah
yakadu zaituha yudhi walau lam tamsashu nar, nurun ala, cahaya di atas cahaya. Wa yadribullahu al-amthala lin-nas wallahu bikulli syai'in alim. Demikian, moga-moga topik masalah yang pertama adalah metode mujahadah dan metode mahabbah bisa dimengerti oleh ikhwan. Barangkali ada pertanyaan, langsung kita teruskan dalam sesi pertanyaan. Monggo kalau ada yang bertanya. Ya, ini pertanyaan dari Mahfud. Pertanyaan ini sebenarnya tadi udah ada sedikit terjawab, mau gagasan aja. Mujahadah, mahabbah itu dengan diberi, nunggu diberi, atau kita mujahadahkan mahabbah, kita usahakan. Ya. Bagus, ini pertanyaan dari saudara Mahfud. Ya, mujahadah itu, ya, mahabbah itu nunggu diberi oleh Allah. Apakah kita berikhtiar agar mendapatkan mahabbah kepada Allah dan Rasulnya? Kan begitu. Baik. Jadi memang ya seperti ini, kalau kita seperti dengan ayam. Jadi antara mahabbah, karena apa? Pada hakikatnya itu semua adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita harus nunggu atau bagaimana, atau berusaha untuk dapat itu. Sebenarnya kita sudah diberi oleh Allah mahabbah itu. Tinggal menunggu, tinggal mengasah. Kenapa kalau saya katakan diberi? Sudah diberi, buktinya apa? Kita masuk dijadi, dan menjadi thariqah mahabbah. Jadi jalannya sudah Allah meletakkan kita di depan pintu. Tinggal kita mau masuk enggak dengan pintu ini. Jadi kita sudah diberi, ya, jalan menuju mahabbah sudah ada. Jadi ibaratkan kendaraannya sudah ada. Tinggal kita masuk dalam kendaraan itu, kita setir ke arah yang benar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ada lagi pertanyaan? Ya. Ada sebagian orang yang berzikir ketika sebut dia mengatakan ilahi anta maksudi wa ridho kamatudi ini mahabbataka wa ma'rifatak. Apakah mahabbah dan ma'rifat itu sesuatu yang terpisah atau bersamaan atau gimana, Pak? Ya. Ini pertanyaan dari Mas Reza. Di antara wirid kebiasaan metode wirid satu thariqah, sebelum dia berzikir minta kepada Allah, ilahi anta maksudi, ya Allah Tuhanku, engkau adalah yang aku maksud. Artinya meluruskan hati beribadah kepada Allah. Waridhaka matlubi, dan kami mencari ridhamu yang kami cari. Atini mahabbataka wa ma'rifataka, berilah saya mahabbah dan ma'rifah kepada. Kata Mas Reza, apakah ma'rifah dan mahabbah ini sesuatu yang berbeda atau ya satu kesatuan atau hal yang berbeda, kan begitu? Jadi ma'rifah dengan mahabbah, ma'rifah dengan mahabbah ini aslinya sesuatu yang berbeda. Jadi orang mahabbah tidak harus ma'rifah. Kita diberi mahabbah kepada Rasulullah, kita belum tahu seperti apa Rasulullah. Kita dulu ya. Itu. Tapi kalau kita kenal dengan yang kita cintai, itu bisa lebih mantap mahabbahnya. Jadi ada orang baru dengar namanya, ya, misalnya bercerita tentang artis, wah ini, begitu dengar ini berat macam-macam, dia senang.
sehingga dia ingin bertemu dengan yang disenangi, sampai dengan pertemuan itu dia tahu melihat dohirnya, bahkan lebih tahu sampai kepada bagaimana kemampuannya dan lain sebagainya. Jadi ada teori dengan mahabbah, kemudian dengan mahabbah itu mengenal. Ada juga kenal dulu baru mahabbah. Jadi ini apa ya? Gimana? Jadi antara mahabbah, jadi ada orang bisa sampai kepada mahabbah dengan cara kenal. Satu kesatuan. Ada yang mahabbah dulu baru kenal. Kita umat Rasulullah SAW kebanyakan mahabbah dulu kepada Nabi baru kenal Nabi. Dan alhamdulillah ini yang dirindukan oleh Nabi, sampai orang-orang seperti ini dijadikan saudara Nabi, dan Nabi sampai berlinang air mata kalau mengenal orang-orang yang dirindukan. Moga-moga kita tergolong orang yang dirindukan oleh Nabi. Tidak kenal Nabi, belum melihat Nabi, belum makrifat kepada Nabi. Kalau kita sudah makrifat kepada Nabi, sulit nanti mahabbahnya itu sudah mahabbah yang tidak bisa ditolerir lagi lah, tidak bisa dibayangkan, tidak bisa dilukiskan mahabbahnya. Kalau karena baru tahu namanya aja, baru tahu sedikit aja tentang Nabi, baru katanya sudah seperti ini mahabbahnya kepada Nabi. Dan bagaimana orang yang bisa melihat wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ada ya orang kalau yang sampai dapat ru'yah kepada Nabi itu ini, sampai karena rindunya sampai kurus kering, sampai tidak bisa makan karena ingin tahu seperti apa Nabi. Raja Sulaiman, ya Raja Maroko dan Raja Sulaiman II, begitu dia mendapatkan tetesan mahabbah kepada Nabi, kemudian dia ingin tahu seperti siapa, kemudian minta kepada Sayyidina agar supaya bisa dipertemukan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena saya tahu orang ini kalau melihat Nabi tidak mampu, maka Sayyidina ini sudah sabar. Tapi tidak sabar, kenapa? Kerinduannya sudah tidak bisa ditahan lagi. Itu. Saya tidak minta terus, ya saya bagaimana? Hati saya sudah terbakar oleh rindu kayak gini, gimana saya bisa harus itu. Sehingga dia rasakan lebih baik mati daripada tidak melihat Nabi. Sampai kayak gitu, nangis kepada Sayyidina, ya Sayyidina, sampai dia tidak makan. Pokoknya sudah tidak ada yang ini tertarik di hatinya. Nah, ini jadi mahabbah dulu, kemudian sahabat tahu dulu melihat Nabi, baru mahabbah kepada Nabi. Sehingga derajatnya orang yang mahabbah dulu baru tahu itu oleh Nabi dianggap sebagai saudara. Adapun sahabat yang tahu setelah itu baru mahabbah kepada Nabi, itu dianggap sahabat. Sahabat dengan saudara lebih tinggi mana? Saudara. Ya, jadi lebih tinggi saudara, bukan. Ya. Sampai sahabat sendiri iri dengan sebutan Nabi terhadap umat akhir zaman yang dinyatakan saudara oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pertanyaan yang lain? Tidak ada? Ya, moga-moga pertama pengajian kita ini membawa berkah dan manfaat, tambahan ilmu dan wawasan, termasuk tambahan kecintaan dan kerinduan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian para ikhwan, nanti malam 1:30 itu ada gerhana bulan. Ada yang usul bagaimana, apakah Zawiyah mau mengadakan sholat gerhana bulan? Bisa bilang terserah kepada ikhwan, karena hal ini bukan perkara wajib. Ikhwan kalau mau sholat gerhana bisa di rumahnya, bisa di musola di rumah itu juga bisa. Jadi kalau mau di sini monggo juga, kalau mau di tempat masing-masing terserah.
terserah. Intinya ini perkara sunnah. Kemudian Ikhwan juga masih punya kesibukan dan lain sebagainya. Ya, bahkan juga yang usul pada saya, Mas Reza tadi sudah izin, tapi sudah bisa ikut Pak Yai. Nah ini. Jadi demikian karena besok juga beliau ada tugas waktu subuh. Demikian. Baik, intinya masalah ini bisa kita musyawarahkan nanti. Kemudian untuk kajian malam ini kita tutup dan semoga ini menjadi ilmu yang barokah dan manfaat. Lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.